Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Aflis Irfan akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Konsep Tartil dalam Al-Quran, implementasinya pada santri Ribatul Quran wal Qiraat. Hal yang melatar belakangi saya meneliti dengan judul tersebut adalah Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri berbahasa Arab, maka membutuhkan ilmu untuk bisa membacanya, yakni ilmu tajwid. Setelah kita paham ilmu tajwid, maka kita harus bisa untuk membaca tartil. Dengan membaca tartil, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep tartil dalam Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana implementasi tartil di pondok pesantren Ribatul Quran wal Qiraat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep tartil dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, mampu mengetahui implementasi tartil di pondok Ribatul Qiraat itu sendiri. Manfaat dari penelitian ini adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis, penulis dapat meningkatkan khazanah tentang metode tartil dalam Al-Quran, serta dapat menerapkan metode tartil kepada santri Ribatul Quran wal Qiraat. Selanjutnya adalah manfaat praktis, dapat meningkatkan kualitas bacaan bagi santri dan bagi guru dapat mengetahui metode tartil dalam pengajaran. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah dari semua peneliti terdahulu, sebagian besar hanya menjelaskan membaca Al-Quran dengan tartil, dan berbagai metode untuk mencapai bacaan Quran tersebut bisa dikategorikan membaca dengan tartil. Dari kajian di atas juga untuk menerapkan metode tartil tersebut, tetapi tidak dijelaskan efek apa jika tidak menggunakan metode tersebut. Tetapi kajian yang akan saya buat ini akan membahas konsep tartil pada santri Ribatul Quran wal Qiraat. Apa yang bisa didapatkan oleh para santri yang menggunakan metode tartil tersebut dan manfaat dari menggunakan metode tartil tersebut. Kerangka teori yang dipakai oleh peneliti adalah berpatokan kepada Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Waratil Qur'ana tartila, yang memiliki arti dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami situasi dari suatu peristiwa, kelompok atau lembaga tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah ilmu yang tampak untuk dapat menemukan penjelasan tentang realitas yang tampak. Adapun tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mereduksi pengalaman individu terkait dengan fenomena yang menjadi deskripsi tentang esensi universal. Waktu dan tempat penelitian adalah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 bulan April tahun 2021 di Pondok Pesantren Ribatul Quran wal Qiraat di Malang. Dari sumber data yang didapat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Yang pertama, primer. Sumber data primer adalah sumber data yang wajib dipenuhi. Sumber data ini penulis didapatkan dari responden langsung. Sumber data ini didapatkan dengan teknik observasi dan wawancara yang dilakukan kepada santri pondok pesantren Ribatul Quran wal Qiraat. Yang kedua, sumber data sekunder. Data sekunder dibutuhkan untuk mendukung data primer. Sumber data ini penulis dapatkan dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan ataupun dari literatur lainnya. Selanjutnya yakni teknik pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti mengecek kembali data yang sudah diperoleh dan memastikan semua data yang terkumpulkan tidak ada yang terlewatkan
memastikan semua data yang sudah terkumpulkan dan tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya akan membahas sistematika pembahasan. Pada hasil penelitian ini, penulis menjadikan 5 bab, yakni pada bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah penelitian, sehingga penelitian ini dianggap penting untuk diteliti. Terus rumusan masalah yang menjadi pokok acuan permasalahan yang akan dibahas pada kajian penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang kedua akan membahas terkait tinjauan pustaka, dan yang ketiga membahas terkait metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dari apa yang akan kita teliti. Pada bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dan pada bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni tentang bagaimana konsep tartil dalam Al-Quran, bagaimana implementasi tartil dalam yang ada di pondok Ribatul Quran wal Qiraat. Dengan artian, bab ini merupakan pemaparan hasil peneliti dengan teori yang digunakan. Dan yang ada pada bab kelima merupakan penutup dari kajian penelitian yang akan membuat kesimpulan dari ketiga permasalahan yang dipaparkan, serta kritik dan saran untuk kajian ini. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran bab sederhananya. Bab ini berisi tentang intisari dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya. Mungkin itu saja proposal penelitian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.